Ini dia prediksi soal TKDB UMN tentang diagram reasoning. Hai teman-teman semuanya, salam kenal. Saya Ika Agustina. Saya seorang profesional mentor di Professional by Bimbel EC yang mengampu TIO numerik figural, TKDB UMN, TPA Psikotes untuk persiapan CPNS, BUMN, dan persiapan kerja lainnya. Nah, kali ini kita akan membahas ya beberapa prediksi soal TKDB UMN di 2024 ini untuk diagram reasoning. Apa aja sih? Yuk langsung kita bahas. Nah, diagram reasoning itu bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi nanti itu teman-teman akan diberikan beberapa gambar ya, dimana dari beberapa gambar ini masing-masing itu membentuk sebuah aturan. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini kan ada nomornya. Artinya di sini nomor 1 itu aturannya apa, kemudian nomor 2 itu aturannya apa, 3 apa, dan seterusnya. Lalu gimana cara melihatnya? Ya kita lihat aja perubahan yang terjadi dari gambar kiri ke gambar kanan itu seperti apa sih? Nah kemudian kita diminta untuk mencari nih opsi jawaban yang tepat sesuai dengan aturan yang diberikan. Ini ada 3 kemungkinan teman-teman. Teman-teman bisa mencari gambar awal atau gambar sebelah kiri, kemudian gambar sebelah kanan atau gambar akhir, atau bahkan kita cari aturan. Nah untuk soal nomor 1 ini kita diminta untuk mencari aturannya apa sih yang berlaku gitu ya. Nah kalau misalkan yang diminta atau yang dicari itu adalah aturan, berarti teman-teman lihat aja perubahan dari kiri ke kanan itu apa sih gitu ya. Tapi teman-teman kalau dilihat ya di sini kan ada 2 aturan, yaitu aturan 4 dan aturan yang ditanyakan. Ya udah berarti kita fokus dulu ke aturan 4. Aturan 4 itu apa? Kita fokus nih di bagian aturan keempat. Aturan keempat di sini kita lihat dari gambar kiri dan gambar kanan itu ada perubahan teman-teman. Nah kelihatan ya ini saling bertolak belakang. Artinya aturan yang berlaku di sini adalah mencerminkan bangun terhadap garis tegak. Ya udah kita praktekkan nih ke soalnya. Gambar awal ini kita cerminkan terhadap garis tegak. Nanti akan diperoleh gambar seperti ini kan gitu. Nah baru nih setelah ini kita lihat hubungan atau perubahan apa sih yang terjadi dari hasil cerminan ini terhadap gambar akhir. Nah kita cari nih hubungannya. Oh ternyata kalau dilihat ini adalah proses pencerminan terhadap garis mendatar. Kalau tadi kan terhadap garis tegak ya. Nah sekarang terhadap garis mendatar. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Kita bisa lihat dari bagian ini. Nah ini ya, sama-sama di sebelah kiri. Nah selain adanya pencerminan terhadap garis mendatar, dia ada perubahan warna. Kita cek nih, dari kelima aturan ini mana sih yang aturannya tuh sama persis nih dengan perubahan yang terjadi pada soal ini, yaitu mencerminkan terhadap garis mendatar dan merubah warna. Jelas ya, ada di aturan nomor 2. Ya udah, jawabannya ada di aturan 2, opsi A. Gitu ya teman-teman ya. Ini contoh yang pertama. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau tadi yang ditanyakan adalah aturan, kalau sekarang yang ditanyakan adalah gambar akhirnya. Ini lebih gampang teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan selain yang bagian atas ya ada 1, 2, 3, 4, 5 aturan. Di soal itu sudah jelas aturan yang dipakai adalah aturan nomor 5 dan aturan nomor 4. Ya udah, fokusnya ke situ aja. Kita cek aturan nomor 5 apa sih? Oh ternyata kalau kita lihat perubahan ya itu ada perubahan warna. Ya udah bisa kita artikan bahwa aturan nomor 5 adalah mengubah warna bangun. Yang awalnya hitam jadi putih, yang awalnya putih dia jadi hitam, gitu ya. Kemudian aturan 4 apa? Oh, aturan 4 ini adalah menukar posisi bangun. Kita lihat ya di sini yang awalnya di sebelah kiri jadi sebelah kanan, sebaliknya yang awalnya sebelah kanan dia jadi di sebelah kiri. Ya udah, kita terapkan aturan 5 dulu ya, mengubah warna bangun. Nah, pada soal kalau kita ubah nih warna bangunnya, berarti nanti jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, awalnya hitam jadi putih, yang awalnya putih nanti jadi hitam. Barulah kita tukar posisi. Kira-kira dari hasil ini, kalau ditukar posisinya jawabannya ada di opsi apa? Ya, benar sekali ya, yaitu ada di opsi B. Ya udah, jawabannya itu udah ketemu. Gitu ya teman-teman ya, prosesnya seperti itu. Nah teman-teman, untuk lebih memperdalam lagi nih, teman-teman bisa nih mengikuti kelas di Professional by Bimbel EC ya, yang akan dimulai pada tanggal 18 April ya. Di sini udah kelihatan ya, 18 April 2024. Nah tenang aja, teman-teman akan mendapatkan potongan atau promo ya,
yaitu kalau misalkan daftar sendiri nanti dapat potongannya 200.000, kalau misalkan daftarnya minimal berdua nih masing-masing dapat 500.000. Lalu fasilitas yang diperoleh itu apa aja? Nah, ini ada banyak sekali ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan 18 sesi live Zoom bimbingan TKD akhlak. Nah, ini ada bonusnya nih, ada learning agility. Nah, ini baru kan ya teman-teman ya, kita kasih bonus. Kemudian ada 9 sesi live Zoom bimbingan TWK. Nah, ini juga baru juga nih di rekrutmen bersama BUMN. Nah, kita berikan juga ya. Kemudian ada 8 sesi live Zoom bimbingan bahasa Inggris, kemudian wawancara LGD. Nah, kalau ini sesuai dengan paket yang dipilih nanti. Ini ada 3 ya, adaptif, kompeten, dan harmonis. Nah, selain itu teman-teman nanti akan mendapatkan akun e-course teman-teman. Ada isinya apa aja sih? Ada video materi, kemudian ada nih 200 plus nih paket soal tryout beserta pembahasannya yang jelas ya. Kemudian ada e-booknya juga teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga akan mendapatkan grup kelas ya, grup kelas untuk komunitas BUMN. Kemudian akan mendapatkan garansi juga nih, garansi bimbingan kembali teman-teman, tapi sesuai dengan paket yang dipilih gitu ya. Nah, jadwalnya ini ya teman-teman ya, akan dimulai tanggal 18 April. Teman-teman bisa join ya. Tadi dengan mengklik link yang bagian ini. Nah, ini ya, kembali lagi ya. Silakan klik di link pendaftaran yaitu di professional.id/program/13. Ini kodenya ya. Silakan klik di sini aja. Ketik nih di search gitu ya, professional.id/program/13. Oke, nah tadi kan teman-teman sudah dapat ya pembahasan 2 soal. Silahkan sekarang saya berikan kesempatan untuk teman-teman untuk mengerjakan nih soal yang ketiga. Yang ditanyakan adalah aturan. Prinsipnya sama kayak tadi. Silahkan dikerjakan ya selama 5 detik dimulai dari sekarang. Oke teman-teman, silahkan jawabannya disimpan terlebih dahulu ya. Karena apa? Karena jawabannya teman-teman ini nanti akan kita bahas nih. Kita bahas pada sesi webinar. Bisa tanggal 3 sampai 4 April ya 2024. Nanti infonya ada di belakang gitu ya. Satu lagi teman-teman, soal yang mirip tapi yang ditanyakan adalah hasil akhir. Yuk silahkan. Caranya sama seperti tadi. Nah, cuman di sini ada banyak aturan ya yang diberikan. Yuk dicoba dulu, silahkan. Oke teman-teman semuanya. Nah teman-teman, ini nanti juga akan kita bahas ya pada sesi webinar. Kapan sih? Nah tadi saya sudah menyebutkan bahwa webinarnya itu akan diadakan tanggal 3 sampai 4 April ya. Nah infonya di sini nih teman-teman nih. Kita akan melaksanakan RBB BUMN World nih 2024. Jadi nanti di sana akan ada banyak latihan soal. Jadi akan latihan soal yang terkait TKD, akhlak, sama TWK, semuanya akan kita berikan soal-soalnya secara gratis. Silakan teman-teman daftar ya di link pendaftaran ini untuk webinar atau tinggal di scan aja ya di barcode-nya ini. Nah nanti soal-soal tadi juga akan kita bahas nih pada sesi webinar. Nah silakan teman-teman join aja. Nah gitu ya. Nah, itu tadi ya teman-teman prediksi soal TKD BUMN 2024 tentang diagram reasoning. Silahkan jawaban teman-teman tadi disimpan ya, yang akan kita bahas nih besok pada sesi webinar. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi webinar tanggal 3 sampai 4 April 2024. Sampai jumpa.